Oke, peserta berikutnya adalah Ibu Ani Purwanti Lestari, sarjana pendidikan dari SD Negeri 03 Kalirandu. Monggo Ibu, waktu datanya saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Mentor Tilok 1 SDN 01 Kalirandu, Bapak Kristianto Widarto SPD. Yang saya banggakan teman-teman sejawat ASN P3K yang sekarang lagi mengadakan seminar di Tilok 1 SDN 01 Kalirandu. Perkenalkan, nama saya Ani Purwanti Lestari dengan NIP 19782024 Saya bertugas di SDN 03 Kalirandu. Di sini saya akan memaparkan seminar orientasi P3K tahun 2024 yang saya buat. Laporan orientasi yang saya buat ini berjudul Tingkat Upaya Membangun Suasana Kelas yang Kondusif di SD Negeri 03 Kalirandu. Langsung ke bab 4 di rencana kerja P3K saya. Visi dan misi Kabupaten Pemalang dengan berdasar pada visi misi Kabupaten Pemalang, yaitu mewujudkan Kabupaten Pemalang semakin sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat, dalam arti luas mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat, meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance, core values, berakhlak, dan employer branding ASN atau bangga melayani bangsa, serta rencana strategi SD 03 Kalirandu. Maka saya sebagai P3K dengan tupoksi mengajar guru kelas disusunlah RHK rencana kerja tahun pelajaran 2024-2025 sebagai berikut. Unit kerja saya SD 03 Kalirandu, jabatan sebagai guru kelas, masa kontrak tahun 2024 sampai dengan 2029. Tujuan instansi atau unit kerja mandiri, tingkat upaya membangun suasana kelas yang kondusif. Kemudian RHK pimpinan yang diintervensi, pelaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Di sini saya ingin memaparkan RHK saya. Yang pertama, terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. RHK-nya meningkatnya praktek manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Kemudian aspeknya aspek kualitas, indikator kinerja individunya, tingkat upaya membangun suasana kelas yang kondusif, targetnya 100%. Kemudian kegiatan dan tahapannya, pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar dan dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Kemudian output kegiatannya melakukan observasi untuk mengamati perilaku siswa. Melakukan komunikasi dengan siswa secara langsung untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang faktor yang mempengaruhi perilaku mereka. Ketiga, kolaborasi dengan rekan sejawat dengan melibatkan orang tua siswa. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlaknya itu bisa mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas, mengacu pada kesepakatan kelas agar suasananya di kelas itu menjadi lebih kondusif. Salah satunya yaitu
kita bisa membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, guru menunjukkan kesadaran mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Ketiga, guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Jadi jika ada yang sudah sesuai dengan kesepakatan kelas, maka kita perlu kasih apresiasi kepada mereka agar mereka juga lebih bersemangat lagi gitu, agar mereka juga dihargai ya, karena siswa juga kan perlu dihargai seperti itu. Itu salah satu RHK yang saya ambil lah. Ini adalah RHK kerja menengah tahun ke-1 meningkatnya praktek manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan kelas. Outputnya terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Kemudian tahun kedua, pembiasaan sebelum masuk kelas dengan baris berbaris, dan sebelum memulai pembelajaran biasakan dengan ice breaking. Kemudian outputnya peserta didik sangat menyukai ice breaking. Tahun ketiga, membuat presentasi dengan menambahkan musik supaya lebih menarik. Outputnya peserta didik lebih semangat lagi dalam suasana kelas. Kemudian tahun keempat, membuat hasil proyek terima pada kegiatan pembelajaran di kelas. Outputnya peserta didik lebih kreatif dalam pembuatan proyek kelima tersebut. Tahun kelima, mempublikasikan hasil proyek di depan kelas dan dapat diupload di PMM atau YouTube atau media sosial lainnya. Outputnya, hasil dari proyek tersebut itu dapat digunakan untuk pemanfaatan lingkungan sekolah. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya sesuai dengan penerapan nilai-nilai berakhlak serta meningkatkan upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dan aktivitas belajar. Kemudian ini adalah foto-foto kegiatan orientasi dan manfaatnya dari kegiatan itu untuk apa? Yang pertama ada untuk siswa. Yang pertama untuk siswa agar suasana belajarnya menjadi menyenangkan. Terus keaktifan dalam mengemukakan pendapat dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Untuk gurunya apa? Yang pertama memanfaatkan e-text sebagai media pembelajaran. Kemudian memudahkan guru dalam pengkondisian kelas, meningkatkan daya kreativitas guru. Kemudian untuk sekolah, manfaat untuk sekolahnya itu adalah pemanfaatan sarana prasarana sekolah menjadi maksimal, menambah variasi media pembelajaran di sekolah, kemudian upaya mewujudkan tujuan sekolah dengan jangka panjang. Oke, demikian presentasi singkat dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Rustanto, unit kerja dari SD Negeri 1 Kalirandu. Izin nanya Bu Ani terkait pemaparan yang sudah disampaikan. Dalam pemaparan Ibu tentang keteraturan di dalam kelas agar kelas menjadi lebih kondusif, tadi Ibu kan menyampaikan seperti itu. Pertanyaannya, jika di dalam kelas tersebut ada seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus, itu bagaimana penyikapannya? Itu saja Bu Ani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Rustanto dari SD 01 Kalirandu yang sudah bertanya tentang ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Gimana caranya agar suatu kelas itu bisa kondusif? Padahal di dalam kelas itu ada ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, di situ saya juga mengalaminya. Di kelas saya ada yang ABK, walaupun bukan termasuk sekolah yang inklusif, namun kami menerima anak ABK itu masuk ke sekolah kami. Karena apa? Karena setiap anak itu
tidak apa namanya, maksudnya tidak ada batasan, ya, tidak ada batasan untuk anak ABK tidak boleh sekolah di SD saya seperti itu. Jadi semua siswa itu berhak sama, baik, tidak ada yang membedakan ras, agama ataupun tadi seperti tadi ABK itu kita tetap menerima. Jadi gimana caranya nih? Caranya biar kita menghadapi ABK itu biar kondusif, suasana kelasnya kondusif. Kan kadang ABK juga kan suka ribut, suka kadang menangis sendiri, kadang ya macam-macam gitu. Nah, caranya gimana? Kita alihkan perhatiannya dia, biar dia itu lebih fokus ke kita. Nah, caranya gimana? Kita panggil namanya. Kemudian setelah dipanggil, kita ajak dia fokus. Seperti ini. Nah, namanya misalnya Indri, tolong perhatikan ibu nak, seperti itu. Jadi kalau misalnya sekali tidak menggubris, lakukan 2 kali. Idri, coba lihat ke ibu, fokus ke ibu. Nah, kemudian tidak hanya sampai situ. Lalu kita lanjut ke mengajak anak-anak yang lain untuk melakukan ice breaking. Apapun ice breaking yang kita ice breaking yang kita tahu, kita bisa melakukannya di depan kelas, ya kita lakukan. Jadi biar anak-anak yang ABK itu juga semangat gitu, senang. Karena saya sudah mempraktekkan sendiri gitu kepada anak yang ABK tadi itu. Dia senang kalau suasananya ramai dan suasananya tuh tapi kondusif. Dan artian ramai tapi kondusif. Tetap kita yang jadi fokusnya. Jadi biar mereka itu fokus ke kita, seperti itu. Ya, seperti itu jawaban dari saya. Pak Res, gimana? Oh iya, terima kasih. Kemudian barangkali dari Pak Mentor untuk menanggapi lebih lanjut tentang jawaban saya, monggo. Terima kasih, beri aplaus kepada Ibu Ani. Sangat bagus sekali pemaparannya. Tadi terkait dengan inovasinya panjenengan dalam menjabarkan indikator-indikator yang ada di RHKR panjenengan. Memang dalam strategi kita dituntut untuk namanya dalam strategi inquiry asosiatif, kita berbasis pendekatan manajemen yang berbasis dengan aset, aset yang kita miliki. Jadi aset yang ada di SD 3 Kalirandu tidak sama dengan aset yang ada dimiliki di SD 1 Kalirandu. Aset panjenengan digali lebih dalam biar kita menjadi tadi guru yang inovatif, guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif dan inovatif yang tentunya nantinya kita selalu berpihak kepada murid dan murid orang kanggo liyane. Demikian dari saya. Terima kasih. Waktu dan tempatnya kami kembalikan ke Ibu Ani. Terima kasih kepada Bapak Mentor, Pak Kristianto Widardo. Demikian paparan seminar dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.